kenapa orang kalau sudah pulang berhaji itu mendapatkan gelar atau panggilan Pak Haji, Bu Haji dari masyarakat. Dan mungkin kalian sudah pernah melihat potongan video Mamah Dede ketika menegur seorang ibu-ibu yang menyebut dirinya haji. Nama saya Haji Ayib Mada. Dengerin ya, jangan sombong udah haji. Siapa yang pengen haji ngacong? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil Bu Haji sombong. Apa kalau kita pulang sholat dipanggil Ibu sholat? Nah, sebenarnya tradisi penyematan gelar haji pada seseorang yang telah balik dari Mekah itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di masyarakat Islam Melayu lainnya seperti di Malaysia, di Brunei, di sebagian kecil Singapura, dan bahkan sampai Thailand Selatan. Nah, kalau menurut Dadi Darmadi, seorang antropolog dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa tradisi penyematan gelar haji itu bisa ditinjau dari 3 perspektif, yaitu perspektif keagamaan, kultural, dan kolonial. Kalau dari perspektif keagamaan dan kultural, itu karena perjalanan haji di masa lalu, di masa-masa pra-kemerdekaan itu sangat sulit sekali. Hanya sedikit sekali orang-orang kita yang benar-benar berhasil sampai ke Tanah Suci untuk berhaji. Dibutuhkan biaya yang besar, perjalanan yang memakan waktu berbulan-bulan, berlayar menggunakan kapal. Belum lagi di lautan itu banyak perompak yang bisa mengancam nyawa. Sehingga untuk bisa melaksanakan haji zaman itu, punya duit banyak saja tidak cukup, tapi juga harus memiliki kesiapan mental, badan yang sehat, karena perjalanan untuk sampai di Tanah Suci itu rintangannya betul-betul berat. Sehingga orang yang berangkat haji itu belum tentu bisa sampai di Tanah Suci dengan selamat, dan orang yang telah sampai di Tanah Suci itu belum tentu bisa kembali ke tanah air dengan selamat juga. Sehingga kisah-kisah orang yang melaksanakan haji di zaman itu benar-benar menjadi cerita yang inspiratif, penuh makna, kisah yang menarik, dan punya nilai-nilai yang heroik, sehingga disematkan gelar haji pada orang-orang yang telah benar-benar berhasil melaksanakan haji sebagai bentuk penghormatan. Kemudian gelar haji berdasarkan perspektif kolonial. Ini adalah pendapat yang paling populer dan banyak diyakini, bahwa ternyata yang mempopulerkan gelar haji itu adalah pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda itu mewajibkan setiap orang yang pulang berhaji untuk menggunakan gelar haji sebagai penanda bahwa mereka pernah pergi ke Mekah. Kenapa orang-orang ini harus ditandai? Karena kolonial Belanda itu memiliki ketakutannya sendiri terhadap orang-orang yang pernah pergi berhaji, pernah pergi ke Tanah Suci. Mereka khawatir kalau orang-orang ini terpapar ideologi anti kolonialisme selama berada di Tanah Suci. Karena memang di zaman dulu ada sebagian kecil orang kalau pergi berhaji itu tidak langsung pulang ke tanah air, tetapi melainkan menetap di sana berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendalami agama. Dan selama mereka tinggal di Mekah, itu tidak menutup kemungkinan mereka berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaharuan di dunia Islam dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang kebetulan juga berhaji di sana. Sehingga pemerintahan kolonial itu takut kalau orang-orang ini ketika kembali membawa paham baru, yaitu ideologi anti kolonialisme. Dan mereka takut ketika orang-orang ini melakukan gerakan atau menyebarkan paham tersebut, sehingga muncul pemberontakan dari orang-orang Islam di Nusantara. Jadi orang-orang yang pernah pergi ke Mekah itu kemudian dikasih gelar haji supaya bisa lebih mudah dipantau dan bisa lebih mudah dikontrol. Sehingga kalau misalkan terjadi pemberontakan di suatu kampung, maka kolonial Belanda itu tinggal mengamankan tokoh-tokoh dan orang-orang yang memiliki gelar haji dengan asumsi bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang berpengaruh di balik pemberontakan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, gelar haji tetap dipakai oleh masyarakat kita hingga hari ini. Dan sebenarnya nggak masalah jika kita memanggil seseorang dengan sebutan haji sebagai bentuk penghormatan karena dia pernah melakukan ibadah haji. Yang jadi masalah adalah jika orang bersangkutan menyebut dirinya haji, apalagi kalau sudah sampai menuntut agar kita harus memanggil dirinya dengan sebutan haji. Dan mungkin kalian pernah ketemu dengan orang yang marah-marah gara-gara kita memanggil namanya, tetapi kita lupa menyebutkan gelar haji di depan namanya itu.